Banyak hal memang yang menarik, semuanya menurut saya serba kebetulan. Makanya kalau bicara prinsip keislaman, kemampuan untuk bergantung kepada Allah dengan totalitas itu ternyata membuat kita lebih siap menjalani hidup ini. Sebenarnya kalau kita disandera oleh cita-cita yang membuat kita menstigma diri kita, saya kalau tidak jadi A maka saya gagal, saya kalau tidak jadi B maka saya gagal. Inilah yang membuat kadang-kadang rotasi kehidupan ini tidak bisa kita maknai dengan keberhasilan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syukri Albani, tepatnya namanya Muhammad Syukri Albani Nasution. Saya lahir di Medan pada tahun 1984, tepatnya di tanggal 6 Juli. Lahir dari keluarga yang sederhana dan ayah ibu saya kebetulan adalah dosen. Ayah saya bernama Ahmad Bangun Nasution, beliau dosen bahasa Arab di IAIN Sumatera Utara dan sekarang sudah pensiun. Serta ibu saya Hajjah Rayani Hanum Siregar, beliau dosen di kampus Universitas Muslim Nusantara terakhir sebelum beliau wafat. Ada banyak hal memang yang melatar belakangi perjalanan hidup saya sebagai anak pertama dari 4 bersaudara yang kultur akademiknya juga sangat kuat, termasuk kultur keagamaannya juga sangat kencang. Suasana tradisionalisme ini membangun hazanah kehidupan dan termasuk sedikit banyaknya berkontribusi pada perjalanan hidup saya. Ada yang paling menarik sebenarnya, karena saya anak pertama, saya merasa beban yang besar cukup diberikan kepada saya untuk menjadi contoh, untuk menjadi ikon ya. Makanya setelah saya selesai SD, saya mungkin setengah terpaksa ya disekolahkan ke Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, dulu Tapanuli Selatan dan sekarang Mandailing Natal. Pesantren tradisional yang tertua, yang lahir pada tahun 1912, tertua di Sumatera Utara dan mungkin di Pulau Sumatera. 6 tahun saya di sana, sejak saya selesai SD. Mungkin bisa kita bayangkan saya tinggal di pondok yang katanya seperti kandang kambing ya, 6 tahun. Dan di sanalah proses kehidupan saya dimulai. Sebenarnya saya bukan orang yang tertarik di pondok pesantren, tapi karena pilihan ayah saya dan ibu saya ini yang menjadi energi ya. Bicara tentang ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Katanya kalau orang tua ridho maka Allah juga ridho. Dan kalau seandainya Allah murka maka kalau orang tua murka maka Allah juga murka. Yang paling menarik sebenarnya setelah itu selesai, saya lalu langsung kuliah di IAIN Sumatera Utara. Karena memang itu lagi-lagi pilihan orang tua saya. Saya masuk di program studi Jinayah Siasah, kalau sekarang namanya Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah. S2 juga saya di Hukum Islam, IAIN Sumatera Utara, dan saya selesai pada tahun 2008. Dan S3 saya selesai di Hukum Islam juga di UIN Sumatera Utara pada tahun 2015. Banyak hal memang yang menarik, semuanya menurut saya serba kebetulan. Makanya kalau bicara prinsip keislaman, kemampuan untuk bergantung kepada Allah dengan totalitas itu ternyata membuat kita lebih siap menjalani hidup ini. Sebenarnya kalau kita disandera oleh cita-cita yang membuat kita menstigma diri kita, saya kalau tidak jadi A maka saya gagal, saya kalau tidak jadi B maka saya gagal. Inilah yang membuat kadang-kadang rotasi kehidupan ini tidak bisa kita maknai dengan keberhasilan. Nah, disinilah saya mulai menapaki, kalau ditanya nanti misalnya di dalam dunia dakwah ya, saya tidak pernah bercita-cita mungkin bisa sejauh ini, karena bagi saya prinsipnya
Sebenarnya kalau berdakwah itu kan sama seperti kita belajar lagi, menasehati diri sendiri. Makanya yang nggak boleh dari seorang pendakwah itu sebenarnya adalah kesombongan. Jadi bicara tentang dia hanya ingin memberitahu apa yang dia tahu. Padahal dia lupa, banyak orang lupa, kalau yang kita tahu juga kadang-kadang orang juga sudah tahu. Nah, makanya ada istilah al-ilmu bil ilmi, al-ilmu bil amal. Ilmu untuk pengetahuan, tapi ada juga ilmu untuk diamalkan. Prinsip keteladanan seorang dai itu sebenarnya adalah bagaimana dia justru bergembira kalau dia itu memberi dampak perubahan. Jadi bicara tentang aksiologiknya adalah tujuannya seorang dai bukan hanya tentang menyenangkan telinga orang yang mendengar, tapi bagaimana caranya ketika orang dengar dakwahnya, yang mau jahat jadi nggak jadi jahat, yang takut terhadap dosa, yang takut terhadap kebaikan justru sekarang lagi senang melakukan kebaikan. Yang tidak tertarik dengan kemudahan-kemudahan justru sekarang menganggap semua hal menjadi mudah. Jadi dampak dan kemudahan inilah yang menjadi kekuatan seorang dai hidup di masyarakat. Tapi kalau seorang dai itu hanya ingin menunjukkan dirinya siapa, maka sebenarnya sebentar saja karena pasar secara emosional membaca kita secara subjektif. Hati-hati, hari ini kita bisa dipuji tapi besok kita bisa dibully. Sehingga akhirnya seorang dai harus punya kemapanan sikap, jadi namanya keteladanan. Dan inilah yang diajarkan selama di pesantren ya. Saya di pesantren itu belajar dengan almarhum Ayah Mahmudin Pasaribu, ada Ayah Syafi'i, dan termasuk guru yang paling menginspirasi saya itu adalah Kiai Haji Mukmin. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau ini orangnya sangat inklusif dan sangat tawadhu ya. Prinsip yang dibangun itu begini, jangan dibenturkan antara keinginan kita atau cita-cita kita pada sesuatu. Tapi cita-cita kita pada sesuatu tidak boleh bertentangan dengan apa yang dimau oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga akhirnya kita itu nyaman menjalani hidup ini. Bahwa ada orang yang suka dan tidak suka dengan kita, itu memang perspektif. Kita tidak bisa membuat semua orang suka dengan kita. Bahkan ya, anak kita sendiri aja kadang-kadang cara membacanya agak unik tentang diri kita. Ayah saya itu baik, cuman agak pelit, misalnya begitu. Sehingga akhirnya ini yang menjadi irisan-irisan bahwa seorang dai itu memang harus punya energi keteladanan dalam hidup ini. Menurut saya, Indonesia membutuhkan sosok dai yang bisa diteladani. Bukan hanya tentang ucapan yang menarik perhatian, tapi juga tentang bagaimana sikap dan attitude-nya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, kira-kira begini, kalau ada satu hal yang bisa kita lakukan, lalu memberi keterpengaruhan positif kepada banyak orang, berarti kita secara nggak langsung ikut memproduksi kebaikan dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita menjadi dai lalu provokatif, membuat orang yang aturannya sejuk memahami perbedaan menjadi tidak sejuk, maka ini yang khawatirnya justru benturan-benturan itu menjadi cermin baru dalam perjalanan hidup ini. Oleh karena itu saya merasa bahwa di usia saya yang hari ini saya masih 41, tahun 84 saya lahir, saya masih sangat muda. Saya tidak pernah bercita-cita apapun tentang hidup saya ini, karena bagi saya setelah saya mendapat guru besar pada tahun 2023 di usia 38 menuju ke 39, itu justru di luar ekspektasi saya. Karena bagi saya sebenarnya adalah bisa menjalani sekolah sampai dengan akhir, menggantungkan semuanya kepada Allah, tidak merubah sikap dan ikhtiar. Kira-kira begini logikanya, usaha wajib siang dan malam, tapi hasilnya tidak usah dipeta, tidak usah ditulis. Biarkan berapapun hasil yang diberi Allah, maka itu menjadi kekuatan. Nah, ada lagi satu prinsip yang perlu kita pahami mungkin ya, bahwa masyarakat ini harus tahan banting, dan dai itu juga harus bisa menyebut itu. Kira-kira gini, tidak ada orang hidup tanpa ujian dalam perjalanan hidup ini. Maka dinamika yang terjadi dalam hidup ini, tolong jangan dipahami sebagai sebuah kesulitan, tapi dipahami sebagai sebuah tantangan. Nah, oleh karena itu inilah menjadi kekuatan kepada kita untuk bisa meretas dampak-dampak negatif
menjadi sesuatu yang positif. Nggak boleh dakwah itu eksklusif, hanya berada di ruang-ruang khusus, tapi tidak masuk di ruang-ruang yang jauh lebih besar. Suasana keluarga memang suka tidak suka mempengaruhi perjalanan hidup saya. Saya juga punya mertua yang latar belakangnya sebagai pengusaha, sementara ayah dan ibu saya sebagai akademisi. Dua kultur inilah yang membuat kadang-kadang perjalanan dakwah ini menjadi penuh dinamika. Tapi memang ada satu hal yang perlu kita paham, ternyata benturan antara hal-hal yang teoritik dengan hal-hal yang praktis kerap kita temui di masyarakat. Makanya memang dakwah yang inklusif itu menjadi sangat penting. Kalau orang yang banyak berbuat dosa bertanya tentang dosanya, maka sebenarnya kita tidak hanya bersentuhan dengan hal-hal yang normatif, tapi juga bagaimana targetnya adalah bagaimana orang yang berdosa itu bisa kembali ke jalan yang benar. Bayangkan kalau seandainya kita menyebut sesuatu yang paling normatif, bisa saja dia merasa apatis terhadap keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah PR sebenarnya di dinamika perjalanan dakwah di Indonesia ini. Kadang-kadang benturannya justru bukan hanya tentang ketidakmampuan melihat segmen, melihat masyarakat dengan segala banyak problemnya. Tapi kadang-kadang benturannya juga kepada suku, ras, agama, dan budaya. Dan ini menjadi energi dalam dakwah ini. Ada yang menarik ya, saya punya 3 orang anak hari ini dengan istri bernama Wulandayu yang juga seorang akademisi. Mereka juga ikut berkontribusi dalam dakwah ini menjadi orang yang memberi masukan, ya kadang-kadang mengkritik ya tentang tema-tema, tentang konten. Tapi memang yang harus kita pahami, media sosial dan media teknologi itu menjadi satu ruang yang kita tidak bisa tinggalkan secara langsung. Kita harus masuk dalam dunia yang lebih komprehensif, tidak hanya bicara pada dunia nyata, tapi juga dunia maya. Memang ujiannya banyak, karena memang setiap segmen beda keadaannya. Tapi ada satu hal juga yang perlu dipahami, tidak akan mungkin dakwah ini berjalan dengan sempurna kalau tidak bertim. Maka kemampuan membentuk tim, kemampuan untuk berafiliasi dengan berbagai macam organisasi. Ya. Saya juga bersama dengan Nahdlatul Ulama karena memang afiliasinya sejak pesantren dengan NU. Saya juga berada di Majelis Ulama Indonesia dan termasuk di Forum Kerukunan Umat Beragama. Akselerasi ini harus kita masuk. Tidak boleh dakwah itu eksklusif, hanya berada di ruang-ruang khusus, tapi tidak masuk di ruang-ruang yang jauh lebih besar. Tapi prinsip yang harus kita perpegangi, Indonesia ini merdeka di tangan yang juga sangat komprehensif. Ada ulama di dalamnya. Saya cuma mau ajak, waktu itu mungkin sepakatlah seluruh masyarakat untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Maka setelah Indonesia merdeka, kita sebagai da'i, sebagai orang-orang yang didengarkan masyarakat, ucapannya harus menyampaikan hal-hal yang produktif untuk pembangunan Indonesia ini. Jangan sampai gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Kepentingan-kepentingan yang emosional harus kita lunturkan, karena memang sejatinya bangsa ini akan diwariskan oleh anak keturunan kita. Dan kalau kita yang merusaknya, maka ini menjadi sesuatu yang akan kita sesali di kemudian hari. Kita sebenarnya rindu dengan dai-dai yang hadir, ya bukan hanya dari latar orang-orang yang belajar agama, tapi juga dari semua latar, dari seni, dari budayawan, dari seorang saintifik. Kenapa? Karena memang kita
ingin berkontribusi melahirkan suasana kebatinan yang sejuk untuk merawat bangsa ini, bukan hanya tentang mendapati kenyamanan dalam hidup, tapi semua orang yang berada di Indonesia ini juga orang yang taat kepada Tuhannya sesuai dengan Pancasila, sila pertama. Makanya tuh di dalam hadis ya, ini menjadi sering background saya dalam berdakwah. Ya, katanya begini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Akselerasi yang harus dibangun itu adalah kasih sayang. Kita ini bermasyarakat harus kasih sayang. Yang mayoriti kalau bicara tentang jumlah, yang minoriti tidak harus saling bentur-benturan. Dakwah dimanapun itu harus melahirkan kenyamanan hidup. Kita ini harus pandai melupakan apa yang membuat kita berbeda. Karena kita harus bisa fokus bahwa perbedaan itu adalah cara kita menjahit kebersamaan. Supaya jangan sampai ada yang terluka, ada yang terputus, ada yang berserak. PR-PR ini ada di kita sebagai da'i-da'i. Banyak contoh-contoh da'i di Indonesia ini yang menurut saya sudah sangat berkontribusi positif ya. Ada A'agim misalnya, ada Gus Baha misalnya, dan mungkin dulu guru kita bersama almarhum Zainuddin MZ dan yang lain-lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan ingat, ya, semua para ulama dan para kiai, para ustadz harus saling mengagumi. Tidak ada di sini kastaisasi dan seolah-olah lomba antara satu dengan yang lain. Ini juga sikap dan etik serta akhlak yang harus diluruskan dalam perjalanan berdakwah. Karena kalau sudah merasa bahwa ada coupling-coupling tertentu, maka dakwah ini kesannya hanya komersil ansih. Padahal kita tahu ya, alat ukur kebenaran dalam dakwah itu salah satunya adalah keberkahan. Berkah ini bukan sesuatu yang teoretik, tapi sesuatu yang aplikatif. Berkah itu adalah perjalanan hidup yang kita lalui, banyak ujiannya, tapi semua ujian bisa kita jalani dengan sempurna. Yang rumit itu ujiannya sedikit, tapi kita tidak mampu menjawab ujian dengan sempurna. Nah, dalam karir ini saya merasa harus banyak PR lagi, karena bangsa ini juga dituntut secara ekonomi, politik, sosial. Maka di dalamnya harus ada juru dakwah, da'i, ulama yang ikut berkontribusi bisa melahirkan kehidupan sosial yang sempurna. Maka saya berharap sebenarnya kepada seluruh da'i-da'i, baik secara nasional maupun da'i-da'i di pedalaman, di tempat yang paling terluar, mari kita berkontribusi membangun bangsa ini untuk bisa melahirkan kehidupan yang jauh lebih sejuk. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya prinsip keindonesiaan, tapi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah prinsip keislaman yang teologik. Terima kasih, semoga menginspirasi kita semua. Salam dari saya dan mohon maaf bila ada yang salah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.